Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita ini sebagai manusia, yaitu semulia-mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita ini dari keturunannya orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berarti termasuk keturunannya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, maka umat ini telah dihabisi semua oleh Allah. Dari doanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, habisi semua umat ini yang tidak iman kepada Engkau. Kalau Engkau masih sisakan, mereka akan melahirkan anak-anak yang durhaka juga, sehingga tinggal hanya beberapa gelintir orang saja, Nabiullah Nuh dan beberapa pengikutnya. Bahkan satu di antara anak beliau ini pun tidak mengikuti beliau, malah beliau ini jalannya itu menggok nyeleweng. Ditunjukkan jalan yang lurus, tapi pengen jalan yang bengkok. Ditunjukkan jalan ke akhirat, malah pengen jalan dunia. Ditunjukkan ilmu langit, tetapi malah mencintai ilmu bumi. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika sudah terjadi banjir bandang, semua manusia pengen menyelamatkan diri. Orang-orang Islam sudah masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang kafir menyelamatkan dengan ilmu dunia mereka untuk diri mereka. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil putranya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana, ya bunayya arkam ma'ana. Nabi Nuh berkata, wahai anakku, mari ikut kami naik perahu sini. Wahai anakku, mari ikut kami naik perahu sini. Tetapi anaknya ini lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu langit. Ilmu bumi itulah yang diketahui. Ya, di sini kan ada ilmu bumi juga. Ya, ilmu bumi. Maka apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Ini pelajaran bagi para pengajar ilmu bumi juga dan yang belajar ilmu bumi. Jawabannya adalah, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jawabnya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, kalau pelajaran di sekolahan itu ayahku, namanya air itu selalu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kalau aku nanti naik ke tempat yang tinggi, berarti air tidak akan bisa menyentuhku. Begitu loh, paham gak ayahku? Gaya bumi seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam dengan gaya langit. Jawabannya gaya langit. Ini pertempuran antara bumi dan langit. Mana yang lebih hebat? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dijawab, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Oh, keliru anakku. Kamu keliru itu. Yang betul, yang selamat adalah orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu langit. Akhirnya dua orang yang dikjaya, yaitu ahli langit dan ahli bumi, bertempur, adu ilmu ini. Mana yang menang? Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ternyata bumi tidak ada apa-apanya. Disamber karo ombak saanalika kintir. Habis sudah begitu tidak ada ilmu bumi lagi. Yang ada hanya ilmu langit saja.
Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berangkat dengan membawa beberapa pengikutnya. Ada sebagian ulama mengatakan adalah 80 orang. Ada yang mengatakan paling sedikit adalah 8 orang saja. Dari orang-orang yang selamat itu. Cerita ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kesuksesan dalam perjuangan bukanlah banyaknya pengikut, tetapi kesuksesan di dalam perjuangan adalah bila mana kita di dalam perjuangan itu taat kepada Allah dan utusannya Allah. Walaupun satu saja pengikutnya, tetapi itu adalah kesuksesan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ini tidak punya pengikut. Siapa pengikutnya? Satu saja, yaitu istrinya. Wahai Sarah, di dunia ini tidak ada orang yang beriman kecuali hanya kita saja. Artinya apa? Kalau sudah begitu, Allah tidak peduli. Kalau hanya 2 orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah hanya 2 orang saja, yang lain tidak. Tidak main-main ini urusan iman ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Nabi Nuh alaihissalam juga orang pilihan. Dipilih oleh Allah SWT, diselir oleh Allah SWT. Dari seluruh alam ini yang diselir Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, orang pilihan. Lalu siapakah Nabi Nuh itu dan apa hubungannya dengan kita? Diceritakan oleh para ulama. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa selepas Nabi Nuh alaihissalam, maka keturunan-keturunan dari orang-orang Islam pengikutnya Nabi Nuh, mereka semua habis. Keturunannya habis, tidak ada terusannya mereka itu. Yang masih terus berjaya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ya, begitu. Hanya keturunan Nabi Nuh saja. Jadi artinya, ini kita kembali kepada pembicaraan yang awal tadi. Semua yang hadir di sini ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka patut semuanya mengingati cerita Nabi Nuh ini. Patut kalau kita itu ngirim Fatihah kepada Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Satu orang telah dipilih oleh Allah, Nabi Adam, mbah kita. Kemudian dipilih lagi mbah kita yang berikutnya, yang setelahnya lagi, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka sudah pantasnya bila mana kita ini memperjuangkan agama ini mati-matian, seperti halnya Nabiullah Nuh alaihissalam memperjuangkan agama. Sudah sepantasnya kita ini bertobat kepada Allah juga mati-matian, seperti halnya tobatnya Nabiullah Adam alaihissalam bila mana mendapat kesalahan. Ini adalah sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah, sifatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang itu kalau dipilih oleh Allah itu banyak istighfar. Baginda Nabi bersabda bahwa aku ini sehari semalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 100 kali. 100 kali. Baginda Nabi tidak punya dosa, maksum, dijaga dari segala dosa. Tetapi bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali. Dan Allah adalah At-Tawwab, yang maha pengampun, maha penerima tobat. Allah suka sekali mendengarkan tobatnya hambanya. Jadi ada orang itu deple-deple, merasa salah saja, itu suweneng sama Allah, ini hamba betulan ini. Tapi kalau orang itu wong hamba kok merasanya bener saja, siapa yang salah? Wong saya nggak salah kok disalah-salahin, terus saja begitu. Oh, hamba yang seperti itu sebentar lagi tempeleng sama tuannya itu. Tapi hamba yang merasanya itu salah saja, takut ini nanti aku berbuat ini salah, takut berbuat ini salah, takut berbuat ini salah, sehingga perbuatan itu hati-hati, itulah namanya takwa. Semua pekerjaannya hati-hati, itu namanya takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah maha agung, maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan manusia, tidak dapat dibayangkan oleh otak manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak seperti apapun
Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya adalah satu. Zatnya Allah adalah satu, tidak tersusun-susun dari anggota-anggota, tidak. Dan zat satu itu hanya satu, hanya Allah saja. Kalau kita lihat, coba kita ini jadi manusia dari susunan-susunan anggota. 2 tangan tempel, 2 kaki tempel, kepala ditempel, jantungnya dipasang, lambungnya dipasang, ususnya dipasang, ya, semua tulang belakang dipasang, akhirnya jadi manusia. Jadi susunan dari banyak perkara akhirnya jadi manusia. Tapi zat Allah adalah satu. Kita mempunyai bagian-bagian, ada bagian atas, bagian bawah, bagian samping, bagian tengah, bagian dalam, dan bagian luar. Allah tidak. Satu, tidak ada bagian-bagian. Itu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti apapun. Karena apa? Karena semua perkara yang itu punya bagian-bagian itu adalah perkara yang lemah. Bagian tangan kanan itu bukan tangan kiri. Tangan kanan kalau sudah bukan tangan kiri, kalau tangan kanan bergerak berarti tangan kiri lemah. Kalau tangan kiri bergerak berarti tangan kanan lemah karena tidak bergerak. Kalau kaki kanan melangkah ke depan, maka kaki kiri harus di belakang. Kalau harus tertinggal di belakang. Kalau kaki kiri melangkah ke depan, maka kaki kanan juga harus tertinggal di belakang. Kalau dua-duanya melangkah, akhirnya seperti medon, ancul begitu. Pocong, tahu. Makanya semua itu lemah. Kalau sama seperti makhluknya, maka Allah lemah. Kalau lemah sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti makhluk. Khalik tidak sama dengan makhluk. Khalik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Yang mencipta tidak sama dengan yang dicipta. Kalau yang mencipta sama dengan yang dicipta, berarti kita telah salah. Seperti salahnya orang-orang Nasrani. Coba orang Nasrani mengatakan, ini Tuhan Yesus, katanya. Maka apa? Ini Tuhan Yesus. Baik, maka kita tanya sebetulnya, kapan dilahirkan Tuhan Yesus? Dilahirkan pada sekian. Sebelum Tuhan Yesus ada, lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Masa makhluknya lebih dulu daripada kholiknya? Makanya masa ciptaannya lebih dulu daripada yang mencipta? Namanya orang keblinger itu. Ada nggak? Meja dengan tukangnya lebih dulu mejanya. Gimana? Ini namanya orang miring, itu namanya otaknya itu. Itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa Solo sana. Ada lagi yang lebih aneh. Bagaimana kalau meja menciptakan tukang? Aneh nggak? Mereka juga keliru. Bahwa sebetulnya mereka mengatakan bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Sekarang ada Ibu. Ibunya itu anak siapa? Ibunya itu anaknya Imran. Imran punya istri siapa? Punya istri Hannah. Ya, Hannah dan Imran itu siapa? Itu makhluk. Berarti meja mempunyai anak tukang. Paham maksud saya? Wong makhluknya kok menciptakan Tuhannya? Namanya orang keblinger itu. Solo sana tempatnya, bukan di sini. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahkan Allah yang menciptakan semuanya dan yang menciptakan semua perbuatan makhluk-makhluknya. Apakah itu perbuatan yang disengaja oleh makhluk ataupun yang tidak disengaja oleh makhluk, semua diciptakan total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah. Supaya kita ini paham. Setelah kita tahu bahwa kita ini adalah keturunannya orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka kita ini seharusnya itu paham, punya kefahaman seperti datuk-datuk kita zaman dulu. Siapa Allah itu? Tidak sama dengan makhluk. Yang menciptakan makhluk dan yang menciptakan perbuatannya makhluk. Nah, ini yang paling sulit ini. Ini masalah yang paling sulit. Sebetulnya enggak sulit juga, tetapi kita terangkan juga. Yang paham, alhamdulillah. Yang tidak paham, semoga dikasih paham oleh Allah SWT. Kadang-kadang orang ini diuji di masalah ini. Ini hasil taskilan saya. Ini hasil ajakan saya. Ini hasil saya kumpul-kumpulkan sendiri. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu penciptakan yang unik sekali.
Yaitu Allah ciptakan ilmu, kemudian ciptakan kehendak, kemudian ciptakan kemampuan, kemudian ciptakan yaitu perbuatan. Empat perkara ini diciptakan di dalam makhluk bersamaan. Ketika makhluk itu berbuat secara ikhtiar, sehingga orang itu nggak merasa pengen ngambil sesuatu di depannya. Ada ilmu, ini adalah makanan, ini batu bata, ini roti. Ada ilmu, yang ini enak, yang ini keras ini. Ini kalau dimakan rampal untuk ini maksudnya. Nah, paham? Kalau ini dimakan, ini lidah bisa bergoyang di sini. Nah, maka akhirnya ada ilmu. Dikasih ilmu, kemudian dikasih kehendak oleh Allah. Allah ciptakan kehendak dalam makhluk itu. Kepinginan. Setelah kehendak ada kemampuan. Tangannya bukan stroke. Ada orang pengen, ya sudah tahu ini enak, kemudian ada kepinginan, tapi tangannya nggak bisa digunakan. Nah, gini, seperti orang stroke itu loh pengen aku pengen itu loh. Enggak, dikasih kemampuan, akhirnya bisa ikhtiar, dikasih kemampuan. Setelah dikasih kemampuan, dikasih afal, perbuatan, sehingga bisa ngambil, sehingga bisa memakan. Berurutan, ilmu, kehendak, kemampuan, dan perbuatan. Berurutan. Itulah manusia akhirnya keblinger. Ini perbuatan saya. Ini hasil taskilan saya. Padahal kalau dia itu faham, dia itu hanyalah orang yang digerakkan oleh Allah saja. Sehingga tidak ada keakuan dalam dirinya. Aku itu enggak ada. Ini punya aku, enggak, ini punya Allah. Ini taskilanku, enggak. Ini yang membawa ke sini adalah Allah. Ini hasil kerjaku, bukan. Ini adalah Allah yang membuat semuanya. Jadi akhirnya orang itu enggak ada keakuan, itu enggak ada. Nah, ini baru benar ini tauhid yang seperti ini. Ini penting sekali ya. Kepahaman seperti ini penting sekali. Ini masalahnya adalah masalah sangat lembut sekali, sehingga manusia tidak merasa nyaman saja kelihatannya. Semua orang-orang yang mereka dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk masuk neraka. Semua orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang dikehendaki masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah-musibah yang mengenai kita, itu semuanya adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesembuhan yang kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu penyakit, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena obat atau karena apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh yang mempunyai roh harus meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya harus mati, maka tidak ada satu dokter pun yang bisa mengobati kematian atau mencegah kematian. Walaupun itu dokter yang menghabiskan waktunya puluhan tahun untuk membuat satu riset, yaitu obat penolak kematian, tidak akan bisa. Bahkan habatus sauda saja itu loh nggak bisa. Habatus sauda syifa'un min kulli da'il lasam. Habatus sauda adalah obat segala macam penyakit kecuali obat mati, nggak ada. Sudah, kalau ada obatnya, itu mesti jadi royokan itu. Sayangnya nggak ada. Supaya tidak mati, mati dulu saja. Orang kalau sudah mati nggak mati lagi. Tetapi kalau sudah mati yang sekali ini, nanti orang akan dibagi. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Sebagian surga, sebagian neraka. Enggak mati selamanya di neraka atau enggak mati selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan di antara dua itu. Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat-sifatnya bukan satu. Tidak sama seperti makhluk-makhluknya, tidak. Sifatnya juga satu. Ilmunya Allah satu, qudrahnya Allah juga satu. Semua sifat-sifatnya satu. Beda dengan ilmu kita. Allah tidak seperti makhluknya, seperti apapun tidak. Pokoknya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak seperti apapun. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu kita itu akan bertambah. Setelah sekolah atau ngaji apa itu 10 tahun begitu, maka ilmunya bertambah. Tahun pertama bisanya alif ba ta. Tahun keempat sudah bisa membaca takrib. Tahun ke-10 nanti bisa membaca minhaj, ilmunya bertambah. Semua yang ilmunya bertambah berarti itu bodoh. Iya enggak?
Kalau orang pinter yang sempurna itu nggak perlu bertambah. Kalau masih bertambah tadi, oh kemarin bodoh kemudian baru pinter sekarang. Ya ya. Semua yang ada tambah itu dari bodoh menuju pinter, tambah bodoh menuju pinter, terus saja. Lah Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya adalah sempurna, tidak bertambah pinter Allah, karena sudah tidak ada pinter lagi. Yang ada adalah ilmu lagi. Allah satu, qadim, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ilmunya satu, qadim, tidak ada tambahnya, tidak ada berkurangnya. Satu sudah sempurna. Perkara kalau sudah sempurna itu tidak bertambah. Kalau yang tidak sempurna itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka ilmunya Allah berbeda dengan ilmu kita. Ini urusan tauhid ini harus kita pelajari betul-betul. Karena kalau salah pemahaman nanti akhirnya itu kita harus syahadat lagi nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, Allah yang maha besar, yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan malaikat, menciptakan setan dan iblisnya sekalian, menciptakan orang-orang iman, menciptakan orang-orang kafir, menciptakan orang-orang munafik, menciptakan semua perkara-perkara yang untuk berkhidmat kepada manusia, airnya, apinya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, anginnya juga, ya, anginnya juga. Semua diciptakan untuk manusia, untuk berkhidmat manusia. Dunia ini semua, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian semua umat manusia, tetapi kalian diciptakan bukan untuk dunia, tetapi kalian semua diciptakan untuk akhirat. Untuk akhirat. Memang dunia itu menggiurkan, memang dibuat seperti ini oleh Allah. Maka digambarkan dunia ini seperti wanita tua yang sudah tua, peyot, welek, tetapi dia itu bersolek dengan secantik-cantiknya perasaannya. Kalau orang yang geragas, gitu, balinin lagi. Kalau orang yang geragas, gitu, itu melihat orang tua bersolek itu loh, kok ya seneng. Ya. Orang tua sudah peyot, terus giginya sudah banyak yang rampal, ya. Itu bersolek, maka itu yang tertarik orang seperti itu hanyalah orang yang geragas saja, Pak. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, bertanya kepada dunia ini juga, kenapa kamu mempunyai buntut? Ini di belakangnya ada buntutnya itu. Buntut ini adalah untuk mempermainkan orang-orang yang suka kepada aku. Nanti kalau sudah mendekati aku, saya enggokkan ulit, langsung dia ketut lagi. Saya bengkokkan lagi, maka ikut lagi. Seperti kucing yang mainan dengan buntutnya ibunya. Nah, tahu buntut? Buntut itu ekor, ya, ekor itu. Seperti itu. Nanti diulat-ulit, ulat-ulit itu. Jadi ahli dunia seperti itu. Kenapa itu gigimu kok rampal semua? Ini gara-gara orang-orang zuhud ahli akhirat itu loh. Saya rayu-rayu, sini ikut aku. Lah kok saya malah ditewendang rampal untukku. Orang-orang zuhud itu menurut dunia itu ahli-ahli silat, Pak. Tapi kalau orang-orang geragas itu menurut dunia itu, alah itu apa dah itu? Biasa itu, dirayu dengan rayuan gombal aja itu udah ikut. Nah. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dunia. Manusia ditaruh di dunia. Sebetulnya dunia itu seperti itu perumpamaannya. Tetapi manusia itu banyak juga yang tergiur dengan dunia. Seumpama pandangan manusia itu ke depan, lurus, jauh sana, sampai ke akhirat, maka manusia itu akan zuhud dengan dunia ini. Tidak butuh dengan dunia, melihat dunia ini. Diceritakan, kalau enggak salah itu diceritakan dalam hadis Sayyidah Aisyah, ingat saya, yaitu satu sahabat namanya Abdurrahman ibnu Auf. Ini ceritanya seperti itu. Nah, satu orang, lupa saya, satu orang sahabi atau tabi'i, beliau itu mimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam mimpinya itu ada satu pertamanan yang indah sekali. Pertamanan yang indah sekali. Di tengah pertamanan itu ada kemah, yang hebat juga, indah banget. Terus di dekat kemah itu ada kambing-kambing yang dekem gitu. Kambingnya. Setiap kambingnya itu kalau berak itu berak kurma ajwa.
Siapa yang pengen makan kurma ajwa dari kambing? Ya nanti kalau di akhirat sana diperlihatkan seperti itu. Punya siapa ini? Kok hebat sekali ini? Ditunggu saja. Ternyata itu punya Abdurrahman ibnu Auf, sahabat yang paling kaya sana tuh. Sahabat yang dikasih kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia itu merasa terheran-heran seperti ini mafhum hadisnya, maka ada suara, kamu belum tahu ini ada satu tempat yang lebih hebat lagi di sana, sangat-sangat hebat. Ini tidak ada apa-apanya, ini sangat-sangat hebat. Loh, ya itu punya siapa itu? Tinggi sekali di bintang sana itu. Itu adalah kepunyaan Abu Darda, karena dia itu berani menolak kepunyaan Abu Dzar. Darda atau Abu Dzar, saya itu satu sahabi, karena dia itu berani menolak dunia dengan kedua tangannya. Jadi orang itu kalau mau menolak dunia dengan kedua tangannya, mentah-mentah, nanti amalannya di akhirat sana itu utuh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ini mau minum. Ketika beliau itu minum, air dicampuri dengan madu campur dengan air. Mau minum, dia nggak jadi. Kenapa kok nggak jadi? Saya takut menghabiskan kenikmatanku di dunia sehingga nanti mengurangi kenikmatanku di akhirat, katanya. Makanya orang-orang yang nggak begitu dapat duit itu bangga saja. Kenapa kamu nggak punya duit? Alah, ini memang saya simpen di akhirat. Gitu. Dan kenapa kamu punya duit? Kok kamu habiskan kenikmatanmu di dunia ini? Coba jawabannya bagaimana kita? Nanti saya kasih tahu cara jawabannya. Duit ini. Ini bukan untuk aku, tapi ini untuk fisabilillah. Kalau begitu keluar saja 4 bulan. Insyaallah nggih nanti. Nah, yang kantong-kantongnya masih ada duit itu 5 repes, 1000, 2000 itu habiskan fisabilillah. Kalau enggak nanti mengurangi duit akhiratnya deh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini karena sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang banget kepada kita supaya kita dapat merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah dirasakan oleh kakek kita yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Baginda Nabi ini hadiah untuk umat ini. Bukan hadiah biasa, ini hadiah terbesarnya Allah untuk umat ini. Ini baginda Nabi. Karena apa? Datangnya baginda Nabi membawa rahmat yang luar biasa. Hanya dengan sholat 5 waktu pahalanya seperti sholat 50 waktu. Setiap satu amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Apalagi ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala dilipatkan menjadi berapa? 700.000 kali. Begitu hebatnya. Ada tempat-tempat yang tempat-tempat itu dilipat gandakan juga amalan, yaitu di Makkah, yaitu di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Aqsa sana. Tempat-tempat itu dilipat gandakan juga amalan-amalan di situ. Jadi umat ini jangan luar biasa ini. Sudah dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Bukan hanya itu saja, seluruh bumi ini dijadikan masjid untuk umat ini. Sholat di mana saja bisa. Orang-orang zaman dulu itu kalau ada batu-batu yang lemper itu, maka mereka itu sholat di situ itu. Karena apa? Keyakinan orang zaman dulu. Kata ceritanya orang-orang tua gitu, katanya sholat batu-batu yang lemper ini kemungkinan bekas sholatnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka aku pengen sholat biar mendapatkan barokah beliau. Nah, jadi kalau ada waktu lemper itu, waktu duha itu di sawah-sawah itu buat sholat. Orang-orang zaman dulu. Sekarang aja sudah dikasihkan masjid bagus-bagus, loh masjidnya masih kosong aja. Dan sholatnya di mana itu akhirnya itu? Ini wahai sholat. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Datangkan baginda Nabi, ngasih ajaran sholat. Sholat ini bukan menjadi beban untuk umat. Justru sholat inilah yang akan menyelesaikan semua bebannya umat. Semua bebannya umat akan diselesaikan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Kalau orang itu ada masalah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar mengamalkan amalan yang telah diistiqomahkan, dan dengan sholat. Dengan sholat yang berarti sholat, atau dengan sholat yang berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu juga intinya adalah berdoa kepada Allah. Jadi sholat ini penting sekali. Kalau seumpama orang itu tahu fadilahnya sholat, maka tidak henti-hentinya dia itu akan sholat. Siapa di antara orang yang faham fadilahnya sholat ini? Adalah baginda Nabi. Beliau katakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang paling disukai oleh baginda Nabi itu adalah baginda mencintai wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu juga dicintai oleh para malaikat. Makanya pakai minyak wangi, niatnya supaya apa? Malaikat mau mendekat. Nah, jadi bau-bau iler itu loh Pak, itu biar hilang saja. Nah, makanya kalau bangun tidur juga disunahkan bersiwak. Bersiwak supaya apa? Tidak bau. Nanti malaikat rahmat mau mendekat, bau-bau nih akhirnya dimbelayu akhirnya. Jadi disiwaki. Siwakan itu menyukakan malaikat, berwangi-wangian juga menyenangkan malaikat. Kemudian an-nisa, baginda Nabi itu mencintai dan menyayangi para wanita. Mencintai dan menyayangi para wanita. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah, perkara yang paling membahagiakan baginda Nabi adalah sholat. Kalau capek baginda Nabi marah sholat. Kalau sholat jadi ayem karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami ini dengan sholat wahai Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalnya baru istirahat. Jadi istirahatnya itu malah sholat. Kalau orang itu tahu fadilah sholat. Abdullah ibnu Amr ibnu As. Beliau ini kalau kadung sholat itu mulai habis isya itu sampai subuh. Kadung sholat enak sampai subuh. Sampai akhirnya ini istri barunya itu jadi muring-muring. Ini saya ini mau nikah itu mau diapakan ini akhirnya. Biarkan seperti ini aja. Demo kalau begitu. Akhirnya demo betul ke mertuanya. Ini gimana anakmu ini? Setiap malam kalau sudah Allahu Akbar sampai pagi, sehingga aku kelisian yang gini-gini. Akhirnya Abdullah ini dibawa oleh Amr ibnu As ke baginda Nabi. Ini loh baginda Nabi, engkau nasihati si Abdullah ini kalau sudah Allahu Akbar itu lupa perkara semuanya itu. Hingga istrinya ini enggak diupaini, enggak diperhatikan, ini gimana ini? Saya kira di sini belum ada itu gaya saja itu. Kalaupun kalau ada itu karena apa dibentak istrinya itu enggak pulang-pulang itu aja. Ini enggak ini. Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya baginda Nabi mengatakan, wahai Abdullah, ikutlah ayahmu. Baru akhirnya Abdullah itu mau mengerem. Istrimu itu juga punya hak, dirimu juga punya hak, ikutlah ayahmu itu. Akhirnya baru seimbang. Jadi para sahabat seperti itu. Kalau orang kita ini kebalikan, itu senangnya ke sholat itu dikit, itu senangnya ke agama dikit, terus dunia itu banyak. Kalau agak tambah dikit, ini bikin aku nggak imbang. Ya nggak imbang sama sekali, tanah memang nggak imbang. Kalau imbang berarti 8 jam lawan 8 jam. Ayo siapa yang berani? Nah, kalau zaman sahabat nggak imbangnya itu kebalik. Akhiratnya itu lebih banyak daripada dunianya. Sampai dinasihati. Ada fulan datang, bagaimana? Aku bakal pengen keluar. Kamu masih punya orang tua apa enggak? Kami masih punya orang tua satu. Udah, kamu enggak usah keluar. Kamu di rumah saja. Kamu khidmat orang tuamu. Zaman sekarang bagaimana? Ayo kita keluar. Aku masih khidmat. Khidmat saya siapa? Sama orang tua saya. Siapa orang tuanya? Sapi, Pak. Nah. Khidmat sama sapi. Lah, sapi udah tua aja masih dikhidmatin dan sembelih gue selamatan ya, wis apa? Masih khidmat. Enggak. Allah Subhanahu wa taala ini begitu sayang kepada hambanya. Ini Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalahnya dengan sholatnya. Dengan doa dan sholat. Dengan doa dan sholat. Terus begitu. Ada permasalahan-permasalahan, kelaparan, kekeringan. Maka Sayyidina Anas bin Malik cukup dengan sholat. Datang hujan. Selesai semua masalah.
Zaid bin Thabit sebagian riwayat Abu Mu'alik atau Zaid bin Thabit sebagian riwayatnya ada masalah, yaitu beliau ini dirampok sama perampok, maka diselesaikan dengan sholat. Ketika sholat maka beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttarra idza da'ah. Datang malaikat langit sana, turun ke bawah, malaikat nomor 4 turun ke bumi, langsung membantu beliau. Perampok itu dibunuh oleh malaikat. Mendatangkan nusrah dengan sholat. Sholat berarti sholat, atau sholat berarti doa juga. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam masalah Badar, yaitu beliau itu hanya membawa sekitar 300-an orang, yang semuanya itu hampir-hampir tidak membawa senjata semuanya. Hanya beberapa 8 atau berapa orang saja itu yang membawa senjata. Karena mereka itu datang bukan untuk berperang, tapi mengambil hartanya pedagangnya orang-orang Quraisy yang lewat di situ dari negeri Syam. Tetapi yang didapati adalah pasukan dengan senjata yang lengkap, 1000 pasukan lebih. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, selesai semuanya. Selesai semuanya. Maka sholat itu penting, doa itu penting. Kemudian ada satu perkara yang penting juga, yaitu urusan ilmu. Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Ilmu ini adalah satu perkara yang sangat mulia. Tidak ada satupun makhluk yang ketempelan ilmu ini kecuali dia itu mesti menjadi mulia. Orang dikatakan itu adalah orang yang alim itu, maka dia jadi orang mulia. Ini anak kecil yang hafid Quran, maka menjadi anak yang mulia. Ini anak kecil sudah hafal surat Baqarah, maka menjadi mulia. Coba ilmu ditempelkan ke manusia, maka akan menjadi mulia manusia itu. Kalau dihilangkan dari manusia, ini adalah orang yang paling bodoh, langsung jadi hina orangnya. Ya, ini orang yang paling ahmak, itu juga hina langsung. Orang jahil, tidak ada satupun orang di dunia yang suka dikatakan jahil, nggak tahu. Ada nggak orang yang namanya jahil di dunia ini? Orang kafirnya atau orang Islamnya nggak ada yang menamakan anaknya bodoh, itu nggak ada. Atau dinamakan apa itu pelupa, nggak ada juga. Nggak ada. Mesti dinamakan nama-nama yang baik, nama-nama yang hebat-hebat. Itu ilmu. Bahkan ilmu ini bila mana ditempelkan, ya dah, ditempelkan ke hewan pun, maka hewan jadi mulia. Ini adalah kuda yang pinter, maka harganya juga akan naik. Ini adalah kuda yang bodoh, gak eneng sing gelem nuku akhirnya. Iya dah. Itulah ilmu. Hanya saja ilmu ini kalau tidak dibarengi dengan zikir, maka ilmu ini akan jadi hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu kalau ilmu ini perkara yang mulia, ketika nempel tidak dibarengi dengan zikir, orang itu akhirnya merasa adigang, adigung, adiguno istilah wong Jawa niku. Apa niku? Mboten iki. Jangan pahami piyambak niku. Jadi orang itu akhirnya jadi rusak malahan kalau tidak dibarengi dengan zikir. Ilmu yang sejatinya ilmu adalah ilmu, semakin banyak orang mempunyai ilmu, maka dia akan semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini yang dikehendaki. Semakin tambah ilmu kita, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita tahu kebesarannya Allah, itu ilmu, sehingga kita takut kepada Allah. Ketika kita tahu semua ini digerakkan oleh Allah, maka akhirnya ada sifat dua, yaitu sifat khauf dan roja. Takut kalau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Roja mengharapkan kepada Allah supaya digerakkan kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dapat ilmu, maka dia akan tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak maksiat ketika maksiat, kecuali pada waktu maksiat itu mesti dia itu tidak kenal kepada Allah, tidak punya ilmu. Bagaimana dia tahu dia bermaksiat kalau seumpama dia punya ilmu? Dia itu sedang diawasi oleh Allah, sedang ditunggu oleh Allah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Dan di kanan kirinya itu ada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang itu bisa maksiat seumpama dia itu faham betul urusan ini?
kanan kiri ada malaikat, diawasi oleh Allah, bareng sama Allah. Maka yang ada hanyalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu saja. Semua orang itu faham. Maka tidak maksiat orang yang maksiat kecuali dia itu mesti lupa pada waktu itu. La yasriku sariku khina yasrik wa huwa mu'min wa la yazni zani khizna yazni wa huwa mu'min. Orang itu berani mencuri kok itu mesti orang itu karena tidak ingat kepada Allah. Orang itu berani berzina karena tidak ingat kepada Allah. Karena apa? Kebodohan. Karena itu kebodohan. Maka ilmu itu harus disertai dengan zikir. Ilmu beserta zikir. Inilah ilmu warisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu warisnya baginda Nabi, ketika kita duduk maka kita mikir bagaimana ya cara duduknya baginda Nabi. Bagaimana ketika cara apa itu tidurnya bagaimana baginda Nabi. Bagaimana cara jalannya baginda Nabi. Bagaimana cara minumnya baginda Nabi. Apa yang pernah diminum baginda Nabi. Apa yang pernah didahar baginda Nabi. Ini terus dipelajari. Para ulama zaman dulu selalu mempelajari ini untuk diamalkan, supaya sambung antara amalan dia dan amalan baginda Nabi. Kalau orang itu amalannya sama, nanti di akhirat akan bareng-bareng. Kalau amalannya nggak sama, dikhawatirkan nanti di akhirat nggak ketemu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu mengatakan, aku ini adalah bertiga, baginda Nabi, Abu Bakar, dan aku. Satu orang telah pergi dan menuju ke tujuannya, dan mereka telah sampai ke tujuannya. Kemudian orang yang kedua sudah pergi dan dia sudah sampai ke tujuannya. Aku takut kalau merubah kehidupanku. Aku takut kalau aku merubah kehidupanku dari kehidupan yang dulunya aku bersama dua orang temanku, yaitu baginda Nabi dan Abu Bakar, maka aku tidak akan bisa berkumpul dengan mereka berdua. Jadi menyamakan amal itu penting gak dengan baginda Nabi? Begitu pengennya menyamakan amal dengan baginda Nabi, putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, itu selalu meniti-niti tempat-tempat amalannya baginda Nabi. Suatu hari beliau itu berjalan naik kendaraan. Maka beliau mendadak dibelokkan, setelah dibelokkan baru balik lagi. Turun dari kendaraannya, naik lagi, terus baru berjalan lagi. Ditanya sama teman-temannya, wahai Abdullah, apa yang kau kerjakan? Belok dari jalan, turun, naik lagi, baru kembali lagi. Apa ini? Ini adalah tempat beloknya baginda Nabi dulu, pernah lihat. Nah, kenapa baginda Nabi belok di sini? Dulu baginda Nabi belok di sini untuk qada'ul hajat. Lah kamu kan nggak pengen qada'ul hajat? Aku pengen ngikuti beloknya baginda Nabi. Baginda belok, ya aku pengen belok. Baginda balik, aku pengen balik. Pokoknya begitu aja pokoknya. Pengen menyamakan amalan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau ini juga mendapati satu pohon. Yang pohon itu pernah di bawah pohon itu pernah dibuat tidur qailulah baginda Nabi. Maka pohon itu oleh Abdullah itu sering didatangi, kemudian dikasih air, kadang disirami itu, biar pohon itu biar masih hidup terus. Kalau siang maka Abdullah kadang-kadang datang ke situ untuk tidur qailulah. Di tengah-tengah itu bukan di tempat di kampung dengan berkampungan, di tengah-tengah padang begitu, tidur di bawah pohon. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini aku pernah lihat baginda Nabi tidur qailulah di sini. Pengen menyamakan. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ini ketika tawaf, maka beliau mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu adalah batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Aku mencium kamu dikarenakan aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium kamu. Nah, jadi begitu ittiba. Kalau orang itu pengen menyamakan amalnya dengan baginda Nabi, terus mengikuti. Namanya mengikuti itu begini, mengikuti, menepak telas amalan baginda Nabi. Maka sudah sepantasnya nanti dia itu akan bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu mengikuti, itu mesti ada satu perkara yang ada dalam hatinya. Apa itu? Cinta. Orang itu kalau mencintai seseorang, mesti seseorang yang dicintai akan diikutinya. Kalau orang itu membenci seseorang, maka mesti amalan orang yang dibenci itu mesti akan dijauhinya.
Bahkan semua orang yang dibenci itu masuk ke dalam satu lorong, maka dia tidak akan mau masuk. Ini bekasnya dia, aku harus masuk yang lain. Ya, ya gak? Seperti setan sama Sayyidina Umar. Setan tuh benci sama Sayyidina Umar. Tetapi karena apa? Karena Sayyidina Umar Amirul Mukminin, beliau ini kalau digoda sama setan, justru malah setannya itu kecewa nanti. Sejak menggoda, malah dia lebih baik lagi. Pernah satu hari setan datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar, kamu ini sudah jadi orang besar, semua negeri-negeri telah tunduk kepada kamu begini. Maka Sayyidina Umar langsung diam. Wah, kenapa ini? Setan datang memberi was-was hatiku. Kumpulkan semua orang. Orang dikumpulkan, diceritai bagaimana ketika dulu dia itu disuruh mengembala kambing dan ditempelingi sama orang tuanya. Itu diceritakan, sudah selesai, sudah. Loh, kenapa ini kita hanya disuruh mendengarkan seperti ini? Tadi itu ada setan yang mau membujuk hatiku, biar kapok setannya katanya. Sehingga setan itu nggak berani mengikuti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu masuk di satu lorong, maka setan akan masuk di lorong yang lain. Jangan di lorong situ. Nanti kalau dia itu agak tergoda sedikit, lah dadi itu nanti makanya. Sayyidina Umar bin Khattab, orang cinta akan mengikuti, orang benci akan selalu berpisah. Orang cinta seperti itu akan taat orang itu kalau cinta. Demikian juga bila mana kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak memperdulikan apapun yang terjadi, pokoknya Allah ridho, enggak peduli. Nah, orang itu kalau cinta seperti itu, Pak. Kalau orang belum seperti itu, itu namanya cinta palsu. Orang itu kalau cinta itu apapun yang jadi enggak peduli, pokoknya maju terus apapun yang terjadi. Laitalladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqat turabi turabu. Kalau seumpama hubunganku dengan engkau ya Allah itu sudah baik, hubunganku dengan makhluk masih hancur, aku pun tidak peduli. Karena aku tahu bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini, mereka semua akan menjadi tanah semuanya. Kalau orang itu sudah, kenapa hubungan? Kalau sudah hubungan dengan Allah baik, lah kenapa tidak mikirkan dengan hubungan dengan manusia? Wong manusia itu hanyalah ciptaan Allah dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ilmu. Kalau orang itu datang ilmu, nanti dia itu akan datang kezuhudan. Maka dikatakan apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu siapa? Orang yang pintar itu, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menundukkan dirinya dan amal untuk akhirat. Ketika Imam Syafi'i ditanya, seumpama ada orang itu nadar atau berpesan supaya memberikan hartanya kepada orang yang paling pintar di dunia, terus diberikan sama siapa ini? Maka Imam Syafi'i menjawab, itu harta itu harus diberikan kepada orang yang paling zuhud di dunia. Itulah orang pintar. Nah, karena orang pintar itu apa? Itu orang yang paling zuhud. Yang banyak ilmunya itu orang yang zuhud di dunia. Makanya Abdullah bin Umar itu atau Abdullah bin Mas'ud, beliau itu bicara kepada para tabi'in. Kalian ini para tabi'in lebih banyak sholatnya, lebih banyak ibadahnya, melebihi para sahabat. Tetapi para sahabat lebih baik daripada kalian. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan para sahabat lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, di sahabat itu yang paling dominan adalah amalan hatinya. Amalan hatinya. Hatinya itu menghadap ke akhirat. Kata Sayyidina Ali, jalan-jalan di langit lebih aku hafal daripada jalan-jalan di bumi. Jadi Sayyidina Ali kata seperti itu. Sifat-sifat para sahabat seperti itu. Para sahabat Nabi SAW. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ini selesai sholat subuh, maka beliau itu menjelang ketika beliau wafat. Kalau setiap subuh itu dekat-dekat beliau wafat itu sering menghadap ke utara, menghadap ke kanan gitu aja. Maka beliau itu ngomong sendiri, mana orang-orang seperti zaman dulu itu sekarang kok sudah enggak ada, zaman sahabat-sahabat masih banyak. Mana dia terus saja, dia itu kan ngomong sendiri.
mendambakan teman-teman yang zuhud di dunia, mendambakan teman-teman yaitu sahabat-sahabatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Sayyidina Ali itu sudah banyak sahabat yang habis. Sudah banyak sahabat yang habis dan berpencar-pencar ke segala tempat. Itulah para sahabat. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua pembicaraan, semua perjuangan, semua amalan dan ibadah itu semua tidak ada gunanya kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam majelis ini ada majelis namanya kifarah, ada doa namanya kifarah majelis. Subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya kifarah majelis. Karena di dalam majelis-majelis itu sering di dalam majelis itu tidak ingat kepada Allah. Nah, kalau majelis-majelis tidak ingat kepada Allah, bagaimana ikhlas karena Allah? Coba. Maka hati-hati kalau kita ini membuat satu majelis yang majelis itu tidak disebutkan Allah, tidak disebutkan Rasulullah, tidak disebutkan akhirat, tidak disebut surga, neraka, kubur, mati. Ini majelis-majelis seperti ini berbahaya. Jangan-jangan majelis ini adalah majelis-majelis dunia. Makanya kita ini harus selalu itu, yaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal. Maka kalau kita perhatikan semua amalan kita nanti oleh para ulama itu kita diajari niat, dan di akhir niat itu mesti ada lillahi ta'ala, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, ya. Diajari para ulama karena Allah, karena Allah, karena Allah, supaya kita ini ikhlas, supaya ikhlas hanya karena Allah. Karena semua amalan yang tidak karena Allah itu tidak ada gunanya, nol putul. Semua amalan seperti itu. Maka baginda Nabi telah mengajari kita dalam segala hal kehidupan. Apakah itu kehidupan ketika kita di rumah ataupun ketika kita di luar rumah, diajari untuk ingat terus kepada Allah supaya ikhlas. Kita mu'asharah dengan istri kita, itu pun juga diajari Allahumma jannibna minasyaitan, jannibil syaitana fima razaqtana. Mau kumpul sama istri doa. Gimana ini? Doa supaya apa? Supaya ikhlas karena Allah. Supaya ikhlas karena Allah dan supaya dijauhkan dari setan. Ketika kita mau makan juga ingat kepada Allah, bismillah, supaya makannya ikhlas. Alhamdulillah selesai makan. Ketika kita dalam perjalanan naik, maka Allahu Akbar. Turun, maka kita apa? Subhanallah, ya. Naik kendaraan, maka kita juga berdoa lagi supaya naik kendaraannya ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah apa? Nah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan kita yang tidak didasari ingat kepada Allah nanti akhirnya jadi tidak ikhlas itu. Jadi tidak ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita khususi juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, setan itu juga pinter. Kalimah-kalimah ikhlas itu bisa dijadikan oleh setan menjadi kalimah-kalimah yang menjerumuskan kita ke dalam jurang dari jurang-jurang neraka jahanam. Itu bahaya itu. Apa contohnya? Itu teman kita itu perlu diikram. Ikram kelihatannya bagus kan? Tapi sebetulnya ini ngerasani. Kadang-kadang seperti itu. Ikram saja dia itu nanti kan kapok dia kalau udah diikram. Kadang-kadang kata-kata baik kelihatannya, tapi justru kita ini. Bahkan hanya dengan lirikan mata saja kadang-kadang kita akan mendapatkan permasalahan. Hanya lirikan mata. Siapa? Tulu. Nah, dengan mata saja isyarah. Nah, itu saja itu sudah berbahaya. Alangkah untungnya orang yang suka dirasani teman-teman kita. Maka mu'asyarah itu harus dijaga. Alangkah untungnya orang yang dirasani nanti itu ketika di akhirat dikatakan dia itu membuka bukunya. Loh, kok banyak sekali ini? Kok banyak sekali ini amalanku? Sepertinya aku nggak pernah amal ini. Itu kiriman dari Pak Fulan. Masya Allah. Sedangkan orang-orang
yang suka ngerasani dibuka, loh kok kosong, kok kosong. Itu sudah kamu kirimkan kepada Pak Fulan. Maka ada orang di dunia itu kelihatannya amalnya banyak, tetapi di akhirat itu jadi meluarat. Karena sregep sodakoh amalan. Dengan ngerasani tadi. Kalau sodakohnya benar, nanti itu tidak berkurang amalannya. Tapi kalau dengan ngerasani, maka akhirnya habis amalannya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, beliau ini dikasih tahu sama orang, Sayyidina Hasan, ini ada orang yang ngerasani engkau. Dia bilang begini. Oh ya, tunggu dulu. Ambil kurma, ambil jajan semua, kirimkan sama dia, terima kasih atas kiriman amalannya ya. Dikirim betul sampai sana, dikasihkan. Loh, apa ini? Ini dari Sayyidina Hasan. Loh, kenapa ngasih? Terima kasih atas kiriman amalannya. Dikasih lagi juga mau ya, tak tambahin sendiri ya. Nah, begitu. Coba kalau kita ini punya akhlak yang seperti itu. Orang-orang yang ngerasan-ngerasan itu leren semua. Ya iman-iman lah. Ya. Kayak iman-iman enggak berani akhirnya ngerasani orang itu. Ini muasyarah yang baik. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Kalau kita pengen bantu teman kita, maka jangan ngerasani, tapi cara membantunya adalah ayo bareng-bareng neng masjid nguripne agama. Insyaallah ya. Itu. Ora dinggo jangan dibuat alasan. Kenapa kamu ngerasain temanmu? Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ini membantu teman, Pak. Ya, temanmu kamu bantu, kamu rasani, tetapi kamu sendiri kecebur ke neraka kalau begitu nanti. Bukan begitu maksudnya bantu itu, karena ada orang yang nyelelek itu ngomong seperti itu. Nah, gimana cara membantunya? Kita bareng-bareng ayo masuk surga. Insyaallah. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kebaikan, ada ta'awun. Maka saudara sekalian, semua pergerakan-pergerakan yang telah kita buat di sini ini dan pembicaraan ini tidak kurang sempurna ya, kurang sempurna apa itu hasilnya kalau kita tidak praktekkan di rumah kita dan di luar majelis kita ini. Kita praktekkan, dan ketika kita amalkan ini di luar majelis kita, maka barokah akan datang. Pengalaman akan datang. Ketika di dalam perjalanan Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam dalam perjalanan ini, maka beliau ini telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun, kemudian bangkitkan lagi, hidup lagi. Pengalamannya Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam ini terjadi ketika di dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, yaitu 3.000 malaikat dan 5.000 malaikat pasukan khusus di dalam pertempuran Badar. Itu adalah dalam perjalanan, dalam perjuangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau dalam perjalanan untuk memperjuangkan agama, nanti akan banyak sekali itu akan ditampakkan oleh Allah nusrah-nusrahnya. Barokah-barokahnya tampak sekali. Barokah tampak sekali. Coba kita lihat. Namanya Madinah itu dulunya namanya Yasrib. Itu tempat yang penuh dengan penyakit sudah. Orang di situ tuh banyak orang yang celaka di situ itu, di Madinah itu. Namanya saja Yasrib. Kemudian bukan hanya itu saja, di situ juga tempatnya orang itu berkelahi. Namanya di kota Madinah itu, yaitu perkelahian antar saudara Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini saudara, kemudian punya anak-anak banyak. Anak-anaknya kelahi sendiri-sendiri berpuluh-puluh tahun, nggak habis-habis, bunuh-bunuhan terus, perang terus-terusan saja itu, nggak habis-habis. Ketika datang agama, diajak berjuang, memperjuangkan agama, akhirnya mereka itu menjadi orang yang paling berkasih sayang antar mereka itu. Selesai masalah dengan memperjuangkan agama. Permusuhan selesai masalah dengan perjuangan agama. Masalah-masalah dengan musuh selesai dengan memperjuangkan agama dan doa. Masalah-masalah kekeringan juga selesai dengan perjuangan agama. Bahkan bila mana perjuangan agama ini masih hidup, doa-doa kita pun juga akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya
La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban fad'unahu fala yustajabu lakum. Kalau sudah tidak ada orang yang memperjuangkan agama, tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka Allah akan mengirimkan satu azab. Setelah azab itu datang, semua orang bingung berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kita tidak dikabulkan. Maka sampai dikatakan bila mana perjuangan agama atau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, doa-doa para wali pun itu mental, udah nggak bisa hidup lagi, nggak diterima lagi. Makanya ini perjuangan agama ini kayak menghidupkan seluruh amal, ilmu hidup, ibadah hidup, muamalah hidup, seluruh amalan akan dihidupkan dengan memperjuangkan agama, yaitu amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Hanya saja amar ma'ruf nahi 'anil munkar ini perlu kesabaran. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Nah, kalau sudah berbicara amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka harus disertai bicara sing sabar, ya sing sabar. Memerlukan kesabaran. Lah wis sabar-sabari wong sampe entek kesabarane. Lah pirang dina to sabare sampean itu kok sentek niku. Nek Nabi Nuh alaihi wasallam sabare niku sampai 950 tahun. Nek kita niki keturunan Nabi Nuh kudune sabar 950 tahun. Insyaallah, Pak. Nggih. Sinten sing ajeng ngamalne agami 4 bulan 40 hari nyabar-nyabare awak dibetah-betahake, monggo silahkan 4 bulan 40 hari, monggo Pak. Mal akhirah kafahullahu sairal humum. Nek wong niku madhep teng akhirat, manahe niku kabeh masalah dunia selesai kabeh karo Gusti Allah. Yakin Pak? Monggo. Eneng wong niku ngomong, nek omonge pancen yo penak, tetapi nek nglakoni angel.